Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inasdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada siang hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan dari membaca ayat-ayat seputar masalah puasa di tafsir surah Al-Baqarah dari ayat ke-183 sampai 5 ayat setelahnya. Ya, ada 83, 84, 85, 86, 87. Baik. Ya. Tapi ini sudah ayat yang kedua ya yang kita akan bahas. Sudah kita bahas ayat yang pertama di Masjid Agung kemarin. Baik. Sekarang ayat yang kedua dari ayat-ayat seputar puasa lagi yang lainnya. Baik. Jadi sudah kita terangkan ayat yang pertama ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik. Di situ banyak faedah yang sudah diterangkan seputar masalah puasa. Ya. Dan di antaranya dari faedah pokok sudah kita terangkan dari kewajiban puasa itu. Dan juga sudah dibahas dari hikmah puasa itu dan faedah manfaat dari puasa tersebut. Ya. Kemudian sekarang kita akan terangkan ayat yang kedua dari uraian Al-Qur'anul Karim di ayat setelahnya di 184. Di situ Allah Taala berfirman, ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Baik. Ini ayat yang kedua dari ayat-ayat seputar masalah puasa. Nah. Baik, kita lihat dari mana ayat. Kata Allah, ayyaman ma'dudat. Jadi puasa itu hanyalah hari-hari yang dihitung. Hanyalah hari-hari yang dihitung. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Maka siapa di antara kalian yang sakit atau dia bersafar, kalau dia berbuka, tidak berpuasa misalnya, maka dia wajib mengganti pada hari yang lain. Pada hari-hari yang lain. Nah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang berat untuk berpuasa, ini kita akan terangkan nanti ya. Di sini ada dua penafsiran. Nah, jadi ada yang mengatakan yang berat untuk berpuasa. Kemudian ada juga yang mengatakan di situ yang mampu berpuasa. Ya. Maka fidyatun ta'amu miskin. Maka dia membayar fidyah berupa makanan untuk orang-orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Dan siapa yang mengerjakan tatawwu, hal yang sunnah, nanti kita akan terangkan apa dari penafsiran hal yang sunnah di sini. Fahuwa khairul lah. Maka itu merupakan ya hal yang lebih baik untuknya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Dan jika kalian berpuasa, maka itu lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahuinya. Baik. Kita lihat dari mana ayat ini, dari mufradat ayat yang telah kita terangkan di situ. Jadi tadi dikatakan di awal ayat ayyaman ma'dudat. Jadi puasa ini adalah hari-hari yang bisa dihitung. Ya. Sudah diterangkan ya bahwasanya kewajiban berpuasa itu pada ayat sebelumnya. Ya. Dan dulunya orang-orang yang beriman ketika mereka berpuasa itu kewajibannya sebelum turunnya puasa Ramadan adalah puasa 3 hari dalam sebulan. Ya. Dan juga ada puasa Asyura. Jadi dulu itu puasa seperti itu ya. Jadi tiap bulan ada puasa 3 hari. Setiap bulan begitu. Ya. Sebelum turunnya puasa apa? Ramadan. Sebelum turunnya kewajiban puasa Ramadan. Nah. Ya. Dan juga ada puasa Asyura di tanggal 10 Muharram. Nah. Tapi setelah turunnya puasa Ramadan, kewajibannya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hukum puasa tadi itu 3 hari sebulan menjadi sunnah. Demikian pula puasa Asyura menjadi hal yang disunnahkan saja. Ya, bukan hal yang wajib. Bukan hal yang wajib. Baik. Dan dulunya orang puasa itu di awal-awal Islam, nanti kita akan terangkan juga di ayat-ayat yang setelahnya, itu mereka berpuasa waktunya semenjak setelah salat Isya. Itu puasa dahulu ya. 3 hari sebulan itu dimulai dari setelah salat apa? Isya. Atau setelah dia tidur. Dia bangun, di situ sudah mulai waktu apa? Berpuasa. Dari malam dia berpuasa. Jadi sahur tidak makan sahur. Ya. Makannya dari awal malam begitu. Ya. Dan dia menahan dari malam hari ya, sampai terbenamnya matahari di hari esoknya begitu. Nah. Jadi itu bentuk puasa di zaman dahulu. Sebelum turunnya kewajiban puasa Ramadan. Dipahami ya? Baik. Jadi seperti itu modelnya. Nah. Tapi 3 hari saja dalam sebulan. Ditambah dengan puasa Asyura. Ya. Tanggal 10 Muharram. Ya. Itu bentuk puasa di masa dahulu kala. Nah, ketika turun puasa Ramadan kewajibannya, dan itu diwajibkan oleh Allah, sudah kita bahas di ayat yang pertama, di tanggal atau di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Ya. Dan itu kata para ulama jaraknya sekitaran 1 bulan dengan perang Badar. Dengan perang apa? Badar. Karena perang Badar ketika itu di tahun kedua Hijriah. Nah, itu di tanggal 17 Ramadan. Ya. Berarti kewajiban puasa Ramadan di bulan Sya'ban itu turun sekitaran tanggal 17 juga. Atau yang lebih dekat daripada itu. Ya. Disitulah di tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban turun kewajiban puasa apa? Ramadan yang sudah kita bahas di ayat yang pertama itu kan. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Baik. Dan sebagian ulama yang lain ada yang mengatakan ayyaman ma'dudat di sini adalah puasa Ramadan. Adalah puasa Ramadan itu sendiri. Karena puasa Ramadan itu bisa dihitung. Ya, bisa dihitung hari-harinya kan? Nah. Ya, itu dua penafsirannya di kalangan ulama dalam masalah ini. Coba kita perhatikan kan orang berpuasa itu tidak terasa. Pada hari ini dia masuk di bulan Ramadan misalnya. Tidak lama lagi dia masuk di pertengahan. Tidak lama lagi dia berada di akhir Ramadan. Dan dia akan meninggalkan Ramadan itu.
dan dia akan meninggalkan Ramadan tersebut. Ya. Jadi dia bisa dihitung juga, yang dikatakan hari-hari yang bisa dihitung. Itulah puasa Ramadan. Jadi kalimat ayyaman ma'dudat di sini ada dua penafsiran ya, sudah diterangkan tadi. Mungkin dia kembali kepada hari-hari 3 hari sebulan itu. Ya. Awalnya kan seperti itu. Atau yang kedua, dia kembali kepada bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan bisa dihitung hari-harinya. Ya. Maksimalkan berapa hari? 30 hari. Ya. Baik. Bagian dari makna ayyaman ma'dudat. Kemudian diterangkan di lafaz setelahnya, faman kana minkum maridun. Dan siapa di antara kalian yang sakit? Ya. Sini maksudnya sakit yang memberatkan untuk berpuasa. Ya. Sakit yang memberatkan untuk apa? Berpuasa. Karena kalau sakitnya, karena sakit itu diterangkan oleh para ulama ada 2 macam. Ada 2 macam ya, 2 keadaan orang yang sakit. Ada yang sakit yang dia tidak mampu berpuasa. Nah, maka ini dia wajib untuk berbuka. Jangan dipaksakan diri, karena itu bisa memberatkannya. Ya. Sudah ada keringanan, maka boleh dia berbuka. Ya. Ada sakit yang kedua, ya, sakit yang mampu dia berpuasa. Ya, dia tidak memberatkan untuk berpuasa. Maka di sini wajib dia apa? Berpuasa. Ya. Baik. Ini 2 jenis sakit ya diterangkan oleh para ulama. Ya, sakit yang tidak mampu untuk berpuasa, ya, maka wajib dia berbuka. Dan ada jenis sakit yang mampu untuk berpuasa, tapi disertai dengan apa? Bahaya. Ini jenis yang lain lagi ya. Afan tadi saya lupa terangkan. Ada jenis sakit yang dia mampu berpuasa, tapi kalau dia berpuasa di situ bisa membahayakan dirinya, kepayahan. Ya. Nah, maka ini disunahkan dia apa? Berbuka. Ya, disunahkan dia apa? Berbuka. Ya. Nah, jadi sakit di sini yang dikatakan faman kana minkum maridun itu adalah sakit yang memberatkan ketika berpuasa. Ya. Tapi kalau sakitnya misalnya sakit yang ringan, dia hanya flu sedikit misalnya, atau hanya batuk-batuk saja, ya, tidak mempengaruhi dari puasanya, maka ini dari hal yang, ya, dari batuk-batuk yang ringan begitu, dari hal yang tetap dia wajib berpuasa, ya, tetap dia wajib apa? Berpuasa, ya, pada kondisi seperti itu. Nah, dipaham ya? Jadi kalau misalnya dia sakit, dia perkirakan dia berpuasa akan bertambah penyakitnya, atau dia kepayahan di situ, itu justru dia berdosa nanti. Justru dia apa? Berdosa. Ada sakit yang dia memberatkan berpuasa, maka di situ dari hal yang sudah dibolehkan untuk berbuka. Baik. Kemudian diterangkan di lafaz setelahnya, faman kana minkum maridun aw ala safarin. Siapa di antara kalian yang sakit ataupun dia berada di atas safar. Ya. Nah, di sini sedang pendapat ulama tentang masalah safar itu. Berapa jaraknya? Ya. Seorang dia dikatakan sudah dianggap apa? Musafir. Ya, sedang pendapat ya, banyak pendapat di sini. Ada yang mengatakan dia nanti berjalan 1 hari setelah 1 malam baru dia dikatakan musafir. Ada juga yang mengatakan dia berjalan sampai rumahnya tidak kelihatan lagi misalnya, atau rumahnya misalnya. Itu juga ada pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan nanti 2 hari 2 malam dia jalan baru dikatakan apa? Musafir. Ya, banyak pendapat-pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini. Ya. Tapi di sana ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi patokan dalam masalah ini ya, dari riwayat Al-Bukhari ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau di situ terangkan ya, kita bawakan di situ ya lafaz hadisnya. Kata Ibnu Abbas, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fil Madinati
ila Makkah. Fasoma hatta balagha Usfan. Thumma da'a bima'in farafa'ahu ila yadayhi liyurihin nas. Fa'aftara hatta qadima Makkah. Dzalika fi Ramadan. Dzalika fi Ramadan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW pernah keluar dari Madinah ke Mekah ketika itu. Nah, beliau berpuasa awalnya sampai beliau tiba di Usfan. Usfan ini kalau dihitung dari kota Madinah itu jaraknya sekitaran 48 mil. 48 apa? Mil. 1 mil itu kalau kita ukur sekarang itu sekitaran 1,6 kilo. 1,6 kilo. Itu apa? 1 mil. Dipahami ya? Nah. Jadi tinggal hitung aja berapa? 1,6 kali 48. Berapa itu? Mungkin sekitaran 50 kilo lebih, begitu ya? Atau mungkin sampai bisa 60. Ya. Nah, ketika Nabi sudah sampai di Usfan, beliau berbuka di situ. Ya. Beliau minta air. Lalu angkat kedua tangannya, ya. Dan memperlihatkan kepada manusia. Maksudnya beliau akan berbuka ketika itu. Sampai beliau tiba di Mekah. Dan itu kata Ibnu Abbas terjadi di bulan Ramadan. Ya. Terjadi di mana? Di bulan Ramadan. Di riwayat yang lain, dari riwayat yang sahih juga dari Ibnu Abbas, riwayat Al-Bukhari juga, masih di kisah ini itu diterangkan beliau itu kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW itu Rasulullah SAW kharaja ila Makkah fi Ramadan. Ya. Fasoma hatta balagha al-kadid. Naam, fa'aftara an-nasu fa'aftara an-nasu. Baik. Kata Ibnu Abbas di riwayat yang lainnya, bahwasanya Nabi SAW pernah keluar dari Madinah ke Mekah pada bulan Ramadan. Ya. Maka beliau berpuasa di situ sampai beliau tiba di Al-Kadid. Al-Kadid itu kata para ulama, dia itu semacam air atau sumber air antara Usfan dan Kudaid. Ya, ini nama-nama daerah ya di pertengahan Madinah ketika itu. Ya, mirip-mirip tadi sekitaran 48 kilo atau 48 mil ya dari kota Madinah. Nah, beliau berbuka di situ dan manusia juga apa? Ikut berbuka. Dalam riwayat yang lain dikatakan falam yazal muftiran hatta insalakha asy-syahr. Dan beliau terus-menerus berbuka, tidak berpuasa sampai selesainya apa? Bulan Ramadan. Ya. Baik. Bagian dari riwayat-riwayat ya. Nah. Jadi ukuran batas safar diterangkan di sini oleh apa? Ibnu Abbas. Maksudnya Nabi SAW itu berbuka nanti ketika jarak beliau tempuh sekitaran 48 mil. Ya, atau kalau dikilokan tadi dikali 1,6 kilo. 48 kali 1,6 kilo. Ya. Mungkin sekitaran bisa sampai 60. Ya, itu jarak dari apa? Safar. Nah. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan safar itu kadang dihitung dengan kebiasaan masyarakat di situ. Kalau mereka misalnya sudah katakan itu safar, maka sudah dianggap sebagai orang yang bersafar. Ya. Baik. Mungkin ada pendapat-pendapat yang diterangkan oleh para ulama dalam masalah ini. Yang jelas kalau kita ambil dari hadis dari Ibnu Abbas, riwayat Al-Bukhari itu dari hal yang lebih hati-hati. Karena Nabi SAW awalnya berpuasa, kemudian tiba di Usfan, atau di riwayat yang lain tadi di Al-Kadid, beliau berbuka di situ. Dan jarak ketika itu sekitaran 48 mil. Ya, 48 mil. Baik.
Mungkin dari riwayat yang menguatkan tentang masalah jarak safar itu. Dan diterangkan juga dari perbuatan para sahabat seperti Ibnu Umar dan juga dari Ibnu Abbas juga, mereka mencontoh Nabi SAW dalam masalah ini. Mereka ketika bersafar nanti di jarak 48 mil, ya, yang jaraknya bisa sampai ke situ, mereka sudah tidak berpuasa. Ya, mereka sudah tidak berpuasa. Jelas ini ya? Baik. Kalau kita misalnya di sini sampai di mana? Anggaplah di mana? Lasalimu. Itu kan sudah berapa itu? Berapa kilo? 80 kilo bisa? Iya, lebih ya? Nah, itulah bisa di situ ya, dikatakan jarak apa? Jarak safar. Bahkan Syekh bin Bas rahimahullah taala, beliau mendekatkan sampai 80 kilo. 80 kilo. Jelas ya? Kalau dari sini ke Pasar Wajo itu berapa? 50 kilo atau lebih. Ya. Kalau menurut urf orang di sini, apakah dia safar atau bukan? Bukan kan? Karena orang bisa pulang pergi kan sehari. Orang kerja dari kota sini pergi ke sana, pulang lagi sore. Itu bukan jarak safar. Nanti kalau dia sudah sampai ke Lasalimu sana, 2 kali lipatnya dari sampai 80 kilo lebih, itu baru dikatakan safar. Karena berat untuk pulang pergi. Ketika itu ya. Sampai di sekarang juga begitu. Baik. Itu diukur aja begitu. Dilihat pada kebiasaan manusia. Kalau ke arah sana misalnya di Boton Tengah dari sini, ya sekitar berapa kilo itu? Dihitung dengan lautnya, bukan dari pelabuhan. Sekitaran berapa itu? Saya tahu berapa jaraknya kalau laut dari pelabuhan sini ke pelabuhan sana. Jadi begitu aja diperkirakan. Dilihat saja kalau dia bisa pulang pergi, ya mudah dia dalam sehari begitu. Maka itu bukan merupakan jarak safar. Nanti ketika dia memang agak berat untuk pulang pergi, itu dari ciri-ciri dia merupakan jarak safar. Itu menurut satu ukurannya. Ada juga yang mengukur dengan timbangan-timbangan yang lainnya dalam masalah ini. Jadi seperti itu ya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Maka siapa di antara kalian yang sakit atau dia berada di atas safar. Ya. Kalau dia berbuka, tidak berpuasa, maka kata Allah, fa'iddatun min ayamin ukhar. Maka dia menggantinya pada hari yang lain. Dia wajib mengganti pada hari yang lain. Tapi ini jelas ya ayat yang sudah kita baca. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka dia wajib mengganti pada hari yang lain. Ya. Di sini hari yang lain kapan? Ya, di sini tidak diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an ya. Intinya dia hari-hari selain bulan Ramadan. Dari bulan Syawal sampai akhir bulan Sya'ban. Ya. Dan Aisyah itu beliau mampu untuk mengganti puasa, sempat untuk mengganti puasa Ramadannya di tahun sebelumnya, nanti di bulan Sya'ban. Nanti di bulan Sya'ban. Andai kata misalnya ada bisa waktu yang lain lagi yang bisa beliau ganti, ya setelah itu maka beliau akan akhirkan. Tapi karena akhir mengganti itu sampai bulan Sya'ban saja, maka itu yang merupakan batas dari waktu mengganti puasa. Tapi kita terangkan situ dari riwayat Al-Bukhari Muslim ya, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah berkata, ya kana yakunu alayya siyam atau as-shaum min Ramadan, fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Ya.
asyghlu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, terkadang aku itu punya utang puasa, tunggakan puasa, dan aku tidak bisa menggantinya, tidak mampu menggantinya hanya di bulan apa? Sya'ban saja, karena kesibukan mengurusi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini perhatikan ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, saking mulianya beliau memuliakan suaminya, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menunda untuk apa? Mengganti puasa. Nanti baru sempat di bulan Sya'ban saja. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di bulan Sya'ban itu banyak berpuasa. Nah. Baik. Itu dari fi'il perbuatan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang sudah diterangkan tadi itu. Ya. Jadi waktu mengqadha itu diterangkan oleh Allah, fa'iddatun min ayamin ukhar. Dia ada keluasan. Dia ganti pada hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Dari bulan Syawal itu sudah ada bisa waktu untuk mengganti puasa sampai akhir bulan Sya'ban. Ya, seperti sekarang ini ya. Nah. Tapi itu dihindari ya, 5 hari yang diharamkan untuk apa? Berpuasa. Seperti hari raya Idul Fitri, itu tidak boleh berpuasa ya. Demikian pula hari raya Idul Adha, 2 hari raya tidak boleh berpuasa. Yang ketiga hari-hari tasyrik, 3 hari tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13 apa? Dzulhijjah. 1 Syawal, 10 Dzulhijjah, 11, 12 dan 13. Ini dari 5 hari yang diharamkan padanya apa? Berpuasa. Ya, artinya kalau selain pada hari ini, maka dari hal yang disunahkan untuk mengganti apa? Puasa, ada keluasan dalam masalah itu. Baik. Ya. Fa'iddatun min ayamin ukhar. Kemudian diterangkan di lafaz setelahnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tapi sini ada sebagian pembahasan lagi yang saya terangkan di situ ya. Adapun bagi siapa yang terus-menerus dia sakit, ya, sampai dia meninggal misalnya, ya, atau musafir yang terus-menerus dan dia meninggal di jalan, misalnya ya, nah, maka di sini tidak ada kewajiban untuk mengganti apa? Puasa, dan memang dia tidak ada dosa di situ. Tapi, misalnya sebagai contoh ya, ada yang sakit misalnya, yang sakit, ya, di Ramadan. Setelah Ramadan dia sakit terus sampai dia wafat. Apakah ini boleh digantikan oleh ahli warisnya atau siapa begitu? Dipuasakan? Atau orang yang bersafar di bulan Ramadan dia tidak puasa? Kan boleh, sudah diterangkan. Ya. Apakah safarnya berat atau safar yang ringan? Ukurannya safar sudah boleh untuk apa? Berbuka. Ya. Kemudian setelah Ramadan dia terus bersafar sampai dia wafat misalnya di tengah jalan misalnya. Ya. Ini 2 keadaan ya. 2 contoh tapi 1 model sama. Ya, pada kondisi seperti ini dia tidak dipuasakan oleh ahli warisnya. Ya. Dia tidak dipuasakan oleh ahli warisnya. Ya, yang dipuasakan itu kalau misalnya dia pernah sembuh. Ya. Setelah Ramadan dia sembuh misalnya, tapi dia belum juga mengganti puasa. Dia belum juga apa? Mengganti puasa. Atau kalau dia musafir tadi, setelah Ramadan dia mukim, ya, dia tinggal di negerinya, maka di sini ya ada syariat bagi si wali itu atau ahli warisnya, dia mengganti puasanya. Itu yang diterangkan di situ. Kita bawakan hadis dari riwayat Al-Bukhari Muslim juga dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuh. Siapa yang wafat, yang meninggal dan dia punya hutang puasa, maka walinya itu ya mempuasakannya. Dipahami ya? Tapi ingat tadi ini keadaannya ketika bagaimana? Bentuknya itu ketika dia pernah sehat, kalau yang sakit tadi ya. Atau tadi kalau yang musafir dia pernah mukim,
tapi dia belum mengganti puasa, maka di sini disyariatkan untuk ahli warisnya menggantikan puasanya. Tapi itu hukumnya sunnah saja ya, bukan wajib. Hukumnya sunnah bukan apa? Wajib. Ya. Dan itu yang dianggap dia punya hutang puasa sampai dia meninggal. Jelas ya? Tapi kalau tadi yang pertama tadi keadaannya dia sakit dan terus menerus sakit sampai dia wafat, musafir terus menerus musafir sampai dia wafat, maka ini tidak ada apa? Syariat untuk ahli waris mempuasakannya atau mengganti puasanya. Jelas ini ya? Baik. Ya. Jadi dari mana ayat? Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Dan kemudian diterangkan di lafaz setelahnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya. Ini ada dua penafsiran diterangkan oleh para ulama. Ya. Dan bagi orang-orang yang berat, yang pertama ya, untuk berpuasa, maka dia membayar fidyah. Nah, makanan memberi makan orang miskin. Di sini silang pendapat ulama. Ya. Dalam memahami ayat ini ya. Kata Ibnu Umar dan juga sebagian dari Salamah bin Aqwa, Ibnu Aqwa dan selainnya kata mereka bahwasanya hukum ayat ini itu terhapus. Ya. Hukumnya apa? Terhapus. Nah, dulunya diterangkan oleh beliau ya, karena di awal Islam mereka itu diberi pilihan. Ya. Diberi apa? Pilihan antara berbuka atau berpuasa. Ini bagi yang mampu ya. Ya. Boleh diberi pilihan boleh berbuka tapi dia bayar fidyah atau berpuasa. Itu di masa dahulu ya. Ketika turunnya kewajiban puasa apa? Ramadan. Ya. Ya. Atau ada juga yang mengatakan ketika awal-awal diwajibkannya puasa 3 hari itu. Dulunya seperti itu. Ya. Diberi pilihan. Boleh berbuka atau boleh yang kedua atau boleh berbuka dan dia bayar fidyah atau yang kedua dia berpuasa. Ya, dia berpuasa. Jelas ya? Nah. Tapi ini hukum kata sahabat, sebagian sahabat ini telah dihapus dengan ayat yang kita akan baca nanti di ayat yang ketiga. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, maka wajib dia apa? Berpuasa. Ya. Jelas dalam masalah ini. Ya. Dan juga sebagian ulama ada yang mengatakan, ya, bahwasanya ayat ini itu dia tidak terhapus sebenarnya. Ya, dia tidak terhapus. Ini menurut pendapat yang lain ya. Dan makna di situ alal ladzina yutikunahu, ya, atas orang-orang yang yutikunahu, di situ ada qiraah yang lain yang dibaca yutawwikunahu. Kalau dibaca seperti itu berarti dia mampu. Ya. Baik. Baik, afanya saya ulangi dari penafsirannya. Jadi yang tadi yang pertama itu kan itu bagi siapa yang mampu untuk berpuasa. Itulah ayat di qiraah yang lain tadi ya, yang membaca yutawwikunahu. Kalau kita akan baca apa? Yutikunahu. Ya. Kalau yutikunahu artinya yang berat untuk berpuasa. Kalau dibaca yutawwikunahu, ini orang yang mampu berpuasa. Nah, dulunya itu seperti itu. Diberi pilihan mereka. Ya, boleh berbuka dan boleh apa? Berpuasa. Tapi kalau dia berbuka, dia wajib bayar fidyah. Dipahami ya? Itu kalau yang membaca apa? Yutawwikunahu. Ya. Nah, pendapat yang kedua, ada yang mengatakan, dan ini yang kita terjemah di situ dari mana ayat, dan ini yang masyhurnya, ya, yaitu yutikunahu maksudnya orang-orang yang berat untuk berpuasa. Ya. Dia tidak bisa berpuasa lagi. Ya, bukan karena sakit, bukan karena dia musafir. Ya. Ini misalnya seperti orang-orang tua ya, yang sudah tidak bisa lagi berpuasa. Ya. Atau orang yang sakit, yang memang tidak lagi sembuh sakitnya. Ini kata
sebagian para sahabat, ya, dia membayar fidyah di situ. Membayar apa? Fidyah. Jelas ini ya? Baik. Mungkin dari makna ayat. Ini penafsiran yang kedua ya. Ini penafsiran yang kedua karena kata mereka di penafsiran yang kedua ini, ya, ini tidak terhapus hukum ayatnya. Bahkan ayat ini berlaku untuk orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Ya, tidak mampu untuk apa? Berpuasa. Maka dia di situ wajib berbuka dan dia nanti membayar apa? Membayar fidyah. Baik. Ya, walaupun ini sudah kita terangkan tadi ya, dua pendapat dalam masalah ini ya, bisa dipahami apa yang kita sudah terangkan tadi itu. Ini yang dipahami oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam menafsirkan ayat yang kita telah bacakan tadi itu. Baik. Ya, kemudian diterangkan lagi setelahnya dari lafaz ayat, kita bahas dulu ayatnya. Nah, walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Sudah ya? Nanti kita akan terangkan rincian dari fidyah itu sebentar di pembahasan. Yang jelas dia fidyah itu bentuknya dia memberi makan orang miskin. Baik, kemudian diterangkan lagi setelahnya ya. Nah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Dan siapa yang berpuasa maka itu lebih baik kata Allah jika kalian apa? Mengetahui. Ini tadi kembali pada penafsiran yang pertama. Tadi kan sudah diterangkan ada dua penafsiran. Ya. Kalau di awal Islam dulu ya, boleh berpuasa, boleh berbuka, tapi bayar apa? Fidyah. Nah, kata Allah, kalau kalian berpuasa itu lebih utama, ya, daripada kamu berbuka baru bayar apa? Fidyah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kalian mengetahui. Baik, jelas ini ya. Ini dari mana ayat? Oh, baik, apa sebelumnya tadi terangkan di situ ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Itu ayat sebelumnya tadi ya. Dan siapa di antara kalian yang mengerjakan tatawwu, yang mengerjakan tatawu. Tatawu ini yang mengerjakan perkara sunnah. Dia kerjakan perkara yang apa? Yang sunnah. Nah, dia kerjakan perkara yang sunnah. Ya. Jadi diterangkan tadi. Ya, wa man tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Di sini mana tatawu? Ini tadi berkaitan dengan masalah fidyah yang sudah diterangkan ya. Masalah fidyah yang sudah apa? Diterangkan. Ya. Di sini ada beberapa penafsiran di kalangan ulama. Ya. Tadi kan aturannya kalau dia bayar fidyah itu satu orang ya untuk satu hari. Ya. Nah, siapa yang mengerjakan tatawu, yang dia mengerjakan perkara sunnah, maksudnya diberi makan satu hari itu dia kasih dua orang. Dia kasih dua orang. Ya, sehingga nanti lebih daripada 30 hari. 30 orang maksudnya ya. Nah. Atau mana yang kedua, dia mengerjakan tatawu itu dia tambah kadar makanannya. Ya. Mungkin kalau makanan normalnya sekitaran segini misalnya, 1,5 sok atau 1 sok. Tapi dia tambah di situ. Ya, makanannya, kadarnya. Itu namanya apa? Dia kerjakan tatawu. Ya. Dan juga dia mengatakan wa man tatawwa fahuwa khairul lah. Ya, siapa yang mengerjakan tatawu, dia kerjakan perkara yang sunnah, artinya dia berpuasa dan dia sekaligus memberi makan. Ya, memberi makan sekaligus apa? Berpuasa. Dan ini mana-mana dari faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kalian berpuasa, maka itu lebih utama untuk kalian jika kalian mengetahuinya. Baik. Jelas ini ya? Nah. Tadi sudah diterangkan ya.
Wa antasumu khairul lakum, itu maksudnya jika kalian berpuasa lebih utama untuk kalian. Ini bagi di penafsiran yang pertama dari itu ya. Ya, siapa yang berpuasa lebih utama daripada dia berbuka dan dia bayar apa? Fidyah. Itu di masa dahulu. Itu di masa dahulu seperti itu. Baik. Nah. Baik, sekarang kita masuk di mana global ayat yang telah diterangkan. Jadi ayat ini diterangkan tadi ya. Kita sudah baca ayatnya kan? Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi ayat ini kata Allah atau diterangkan oleh para ahli tafsir, di sini Allah mengkhabarkan kepada kita ya, bahwasanya puasa itu hanyalah jumlah hari-hari bisa dihitung. Dan ini kita rasakan ya, kalau dia arahnya kepada puasa Ramadan, itu tidak lama dia masuk Ramadan hari ini, tidak lama dia masuk pertengahan, tidak lama dia berada di akhir Ramadan, dan tidak lama dia akan tinggalkan Ramadan tersebut. Bisa dihitung hari-harinya. Jadi ini hal yang dikabarkan pada kita oleh Allah agar kita jangan merasa berat dengan puasa Ramadan tersebut. Dia hanya hari-hari bisa dihitung. Ya, jangan merasa apa? Berat, untuk memberikan keringanan kepada umat. Ya. Kemudian diterangkan tadi orang-orang yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa, seperti orang yang sakit, ya, yang beratkan dia berpuasa, atau seorang musafir. Ya, ini boleh untuk tidak apa? Berpuasa. Tapi dia ganti pada hari yang lainnya. Kemudian tadi diterangkan lagi golongan yang lain yang berat untuk berpuasa. Ya, ini di tafsiran Ibnu Abbas seperti orang tua, ya, atau orang yang sakit dia tidak bisa lagi apa? Sembuh sakitnya. Tapi ingat tadi ini ya, kalimat yang tidak bisa sembuh itu, atau yang lama sembuhnya bertahun-tahun begitu, itu dikembalikan kepada penilaian dari dokter ya, yang ahli dalam masalah itu. Bukan dia ukur pada kebanyakan orang yang hanya mengatakan seperti itu. Dikembalikan kepada ahli kesehatan dalam hal ini. Nah, jadi kalau dia misalnya tidak mampu berpuasa karena uzur tadi itu, memang tidak bisa sama sekali, maka dia ganti dengan apa? Membayar fidyah. Ya, dengan memberi makan setiap harinya itu satu orang miskin. Jadi kalau misalnya dia tidak puasa 30 hari, maka dia beri makan 30 orang miskin. Itu tentang masalah fidyah ya. Nah, baik, kita singgung sedikit masalah fidyah ya. Baik. Dan fidyah itu tadi diterangkan dalam Al-Qur'an ya. Fidyatun ta'amu miskin. Jadi berupa makanan. Jadi fidyah itu tidak boleh diuangkan. Ya. Jangan dikasih uang orang miskin baru dia dianggap sebagai fidyah, enggak. Karena lafaz ayatnya itu berupa makanan. Fidyatun ta'amu miskin. Ya. Itu syarat yang pertama, dia harus berupa makanan. Satu hari satu orang miskin. Ya. Kemudian yang kedua syaratnya juga diterangkan dalam ayat ini. Ya, dari fidyah itu dia harus kasih orang miskin, bukan dikasih orang kaya. Apa ukurannya orang miskin itu? Orang miskin itu kalau dia punya penghasilan dalam sehari itu tidak bisa mencukupi dari kebutuhan pokoknya. Ya. Misalnya dia butuh sehari itu 100.000, tapi dia mungkin punya gaji atau hanya penghasilannya 50.000 misalnya, atau 70.000, maka ini dikatakan apa? Orang miskin. Walaupun dia punya motor, paham ya? Nah, mesti dia tidak punya apa-apa begitu. Tapi kalau penghasilannya lebih kecil daripada kebutuhannya, maka itu yang dikatakan orang miskin. Itu contoh ya, pendekatan saja. Ya, dia kasih orang miskin. Ya. Kemudian tadi diterangkan oleh Allah, fidyatun ta'amu miskin, makanan untuk orang miskin. Jadi satu hari dia kasih satu orang. Jadi kalau 30 hari 30 orang. Jangan satu orang miskin dia kasih makan 30 hari. Itu sama saja dia kasih satu orang saja.
Ya. Jadi dia cari 30 kepala orang miskin. 30 orang langsung begitu. Ya, dalam masalah ini juga ada keluasan ya. Kalau dia tidak bisa bayar 30 langsung, bisa dikasih berangsur-angsur. Mungkin 1 hari 3 orang misalnya, sampai 10 hari. Ya, dia cicil-cicil tidak ada masalah. Intinya sampai 30 hari atau 30 orang miskin. Baik, itu seputar masalah fidyah. Ringkas dalam masalah ini ya. Ya. Jadi berupa makanan untuk orang miskin dan orangnya ditentukan tadi ya. Sudah diterangkan dalam hal itu. Ya. Dan dia tidak boleh diuangkan. Tidak boleh diuangkan. Makanannya adalah makanan yang dimakan setiap hari dari kebiasaan kita. Ya. Kita makan apa misalnya kan? Itu yang diberi juga kepada orang miskin. Ya, kalau dia misalnya carikan makanan yang lebih bagus, maka itu lebih utama dalam masalah ini. Baik. Ini dari penjelasan ringkas ayat yang telah kita terangkan. Ya, sekarang kita bahas di sini dari pembahasan ayat tadi itu juga disinggung tadi ya tentang masalah syarat-syarat berpuasa. Baik. Ini kurang bagus, Mas. Baiknya ya. Ya, storing. Itu ada yang storing ini. Apakah yang ini atau yang ini? Tes. Ya, jadi tadi kan dibahas di ayat ini ya. Diterangkan tadi oleh Allah. Nah, tentang golongan orang-orang yang dia itu mendapat rukhsah untuk tidak berpuasa. Seperti orang sakit dan juga orang yang apa? Musafir. Ya. Nah, di sini dibahas oleh para ulama masalah syarat-syarat kewajiban apa? Berpuasa. Ya. Ini sudah kita terangkan juga kemarin di majelis yang pertama ya. Di situ kita bawakan rinciannya. Jadi syarat orang yang berpuasa itu ada 6. Ada berapa? Ada 6. 1 untuk ditambah lagi untuk perempuan. Jadi perempuan bisa 7 syarat. Yang pertama kan dia muslim. Ya. Jadi yang diterangkan tadi itu yang sakit, yang musafir, itu kan hanya berlaku untuk orang muslim saja yang beriman ya. Orang kafir itu dia tidak diterima puasanya. Kalau dia puasa kan? Ya. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua dia berakal. Ya, bukan orang gila atau yang kesurupan jin. Kalau mereka berpuasa itu tidak syah puasanya. Tidak diterima ya. Kemudian yang ketiga balik. Ya. Anak kecil itu tidak wajib puasa. Tapi orang tuanya itu ya disunahkan ya untuk mengajari anaknya berpuasa, membiasakan dia. Agar ketika dia besar nanti dia tidak asing lagi dari puasa itu. Baik. Kemudian syarat yang keempat itu yang dibahas di ayat. Faman kana minkum maridun. Ya. Itu siapa di antara kalian yang sakit. Berarti kalau dia sehat itu wajib dia apa? Berpuasa, bukan orang sakit. Kalau dia sakit, tapi ingatnya sakit pada sakit yang memberatkan dia untuk untuk berpuasa begitu ya. Kalau sakitnya ringan, itu tetap dia wajib berpuasa. Jadi 2 jenis sakit ya diterangkan oleh para ulama. Nah. Kemudian yang kelima tadi dikatakan di ayat au ala safarin. Faman kana minkum maridan au ala safarin. Atau dia bersafar. Lawan safar apa? Orang yang mukim, yang tinggal di tempatnya, di negerinya, di daerahnya. Ini wajib dia berpuasa. Kalau dia musafir, itu tidak wajib. Walaupun safarnya ringan. Walaupun safarnya apa? Ringan. Karena seorang musafir, sepanjang dia sudah musafir, maka sudah diberi apa? Keringanan untuk tidak berpuasa. Baik itu safar yang ringan, apalagi safar yang berat ya. Itu dari hal yang lebih dianjurkan lagi untuk apa? Berbuka begitu. Baik. Kemudian syarat yang keenam ini bagi wanita ya. Bagi wanita itu dia ada syarat tambahan, yaitu dia tidak ada halangan. Ya, tidak ada halangan apakah haid atau nifas. Jadi kalau dia haid atau nifas itu tidak sah puasanya. Ya. Kalau dia puasa ya, nanti akan diterangkan. Nah, syarat yang ketujuh dia berniat. Ini berlaku untuk semuanya.
Ya, niat itu kan sebelum dia berpuasa. Nanti kita akan bahas juga di ayat-ayat setelahnya. Yang jelas dia niat dari malam hari, ya, untuk berpuasa di hari esok. Nah, dan tidak ada puasa bagi siapa yang tidak berniat dari malam hari. Itu kita akan terangkan nanti insyaallah taala rincian pembahasannya. Jadi namanya 7 syarat. Ya, syarat kewajiban apa? Berpuasa. Dan syarat itu dimaklumi ya, dia itu dari hal yang menentukan syah tidaknya puasa itu. Ya. Syah tidaknya ibadah itu. Dan syarat itu dia dikatakan di luar dari ibadah. Di luar dari ibadah itu ya. Itu yang dikatakan syarat. Jadi sebelum dia beribadah, diperhatikan syarat-syaratnya tadi. Muslim, kemudian dia berakal, dia balik. Ini kan sebelum puasa dia perhatikan ini. Ya. Kemudian dia mampu berpuasa. Ya. Kemudian yang kelima tadi dia mukim. Yang keenam bagi perempuan khusus dia tidak ada halangan. Yang ketujuh tadi berlaku juga untuk semuanya, yaitu dia berniat dari malam hari. Tapi ingat niat itu tidak dilafazkan ya. Niat itu tidak dilafazkan sebagaimana yang dipahami oleh sebagian masyarakat. Cukup dia sudah dalam hatinya mau puasa besok, maka itu sudah hal yang apa? Cukup untuk dianggap sebagai puasa. Ya, niat dia berpuasa. Dia makan itu kan sudah niatnya di situ, dia makan sahur. Ya. Masa mau ditanya lagi orang makan sahur itu untuk apa? Jelas ya? Kalau ada yang masih bingung lagi makan sahur untuk apa? Itu berarti orang yang kurang waras. Orang yang kurang waras. Ya. Karena ketika dia makan sahur, itu sudah pertanda dia ingin berpuasa. Ya, tidak mungkin dia tidak mau puasa kalau dia tidak makan sahur. Ketika dia makan sahur tersebut. Baik. Ini namanya syarat-syarat kewajiban apa? Berpuasa. Kemudian di situ kita tambah lagi pembahasan yang lain tentang masalah orang-orang yang mendapat keringanan untuk tidak berpuasa. Itu ada 5 ya, kita simpulkan di situ. Yang pertama tadi adalah orang yang sakit yang memberatkan dia apa? Berpuasa. Kemudian yang kedua seorang musafir. Ini tadi sudah diterangkan. Baik safarnya ringan atau berat, sudah ada keringanan untuk tidak apa? Berpuasa, boleh dia berbuka. Hanya kalau lebih utamanya di safar yang ringan, itu dia berpuasa di situ ya. Pada safar yang apa? Yang ringan. Di safar yang berat, kalau dia berpuasa juga tidak ada masalah. Ya, walaupun dia mampu. Ya, walaupun dia apa? Mampu. Ini ada diterangkan ya hadis-hadisnya, hanya kita ringkas saja dari pembahasan ini. Baik. Kemudian yang ketiga di situ laki-laki dan perempuan tua yang tidak mampu berpuasa. Ya. Kalau tidak mampu berpuasa kan tadi sudah diterangkan. Dia bayar apa? Fidyah. Nah. Kan mau diapakan lagi? Sudah tua, laki-laki perempuan tua yang tidak bisa lagi berpuasa. Mau ditunggu sampai dia bisa berpuasa? Tidak bisa. Maka dia bayar apa? Fidyah. Kemudian yang keempat, perempuan haid, perempuan hamil dan menyusui. Ini juga kalau dia khawatir pada janinnya misalnya, atau dia misalnya kalau itu yang hamil ya, atau yang menyusui kalau dia khawatir tidak keluar ASI-nya karena puasa, maka dia boleh berbuka. Dia boleh apa? Berbuka. Ya, jangan dipaksakan dia berpuasa kalau bisa membahayakan apa? Dari kehamilan atau anak yang dia susui. Kemudian yang kelima, ya, itu kita terangkan perempuan yang haid dan nifas. Ini 5 golongan orang-orang yang mendapat keringanan untuk tidak berpuasa. Hanya dibedakan di sini apa kewajiban mereka ketika tidak berpuasa. Yang pertama tadi ya misalnya yang sakit. Kalau dia berbuka, apa kewajibannya tadi? Orang yang sakit dia tidak berpuasa, apa kewajibannya nanti? Dia mengganti puasa. Ya, jangan bayar fidyah ya, orang sakit. Ya. Musafir yang tidak berpuasa, apa kewajibannya nanti? Dia mengqadha, mengganti puasa di hari yang lain. Baik. Laki-laki perempuan tua yang tidak bisa lagi berpuasa, apa kewajibannya? Membayar fidyah. Jadi bedakan ya. Ya. Nah, perempuan yang hamil dan menyusui,
Kalau dia tidak berpuasa, apa kewajibannya? Nah, ini dua pendapat di sini. Ada bahkan sampai 5 pendapat. Ya. Ada yang mengatakan perempuan yang hamil dan menyusui itu mirip dengan orang yang sakit. Ya. Jadi kalau dia mirip, dikiaskan, berarti dia apa? Mengqadha puasa. Ya. Ada juga yang mengatakan tidak. Dia ini mirip dengan perempuan tua tadi itu, yang tidak mampu berpuasa. Ya. Dia khawatir. Ya. Berarti kalau itu dia bayar apa? Fidyah. Ya. Ada juga yang berpendapat digabung dua-duanya. Ya, dia mengqadha dan dia bayar apa? Fidyah. Itu yang lebih utama. Itu yang lebih hati-hati supaya dia tidak masuk dalam silang pendapat dalam masalah ini. Kalau dia puasa dia ganti dan dia bayar fidyah, itu yang lebih utama. Ya, menurut pendapat yang lebih hati-hati dalam perkara ini. Jelas ya? Baik. Ini khusus tadi untuk perempuan yang hamil dan menyusui. Baik. Yang kelima tadi perempuan haid dan nifas. Nah, apa kewajibannya? Kalau dia tidak puasa, mengqadha fidyah. Nah, dua-duanya perempuan haid dan nifas mengganti puasa saja. Ya, bukan membayar fidyah. Ya, jelas ya? Yang bayar fidyah itu hanya orang-orang yang tidak mampu lagi berpuasa. Jelas ya? Taib. Ini dari pembahasan-pembahasan yang perlu kita rinci di sini ya, seputar masalah tadi itu. Taib. Ya. Itu namanya apa? Orang-orang yang mendapat keringanan untuk tidak berpuasa. Taib. Berikutnya di bawah kita tambahkan lagi di situ semacam masalah ketentuan. Seputar masalah ketentuan membayar qadha atau mengganti puasa. Ya. Tadi sudah diterangkan ya, sebagian ataupun kita ulangi di sini. Jadi qadha itu tadi sudah diterangkan ya. Dia wajib untuk mengqadha puasa. Ada orang-orangnya tadi sudah diterangkan ya. Yang pertama tadi orang sakit, yang bisa diharapkan apa? Sembuh sakitnya. Ya, yang kedua apa? Musafir. Ya, yang ketiga perempuan yang haid. Yang keempat perempuan nifas. Yang kelima apa? Yang muntah dengan sengaja. Ini diterangkan di hadis ya. Ya. Kata Nabi SAW, "Faman istaqa'a amdan falyaqdi." Siapa yang sengaja muntah, maka dia wajib apa? Mengganti puasa. Sudah 5 ya. Yang keenam, dia orang yang sengaja membatalkan puasanya. Di bulan Ramadan dia tidak berpuasa. Ya, mungkin karena jahil. Ini kadang sering ditanyakan ya, apa hukum puasa kita di masa dahulu? Sudah balik dia, tapi tidak apa? Puasa. Nah, itu menurut satu pendapat di kalangan ulama dia ganti. Ya, dia hitung puasanya berapa, diperkirakan di situ. Semenjak dia balik, berapa tahun dia sudah tidak apa? Puasa. Jelas ya? Baik. Jadi ini ada berapa tadi dihitung, coba ulangi. Orang-orang yang wajib mengqadha puasa, orang yang sakit, yang diharapkan sembuh ya. Yang kedua apa? Musafir. Yang ketiga haid, perempuan haid ya. Yang keempat perempuan nifas. Yang kelima musafir. Sudah afan tadi sudah ya. Yang kelima apa tadi? Yang muntah dengan sengaja. Yang keenam yang sengaja membatalkan puasanya. Ya, sengaja dia makan di bulan Ramadan. Ya, mungkin karena dia jahil atau dia tidak tahu masalah seperti itu ya, seputar masalah agama. Baik. Ini 6 golongan ya. Ada 6 golongan yang diwajibkan padanya apa? Mengqadha puasa. Ya, bisa juga ditambah golongan yang ke-7 dan ke-8. Itu bagi siapa yang apa tadi? Yang berpendapat perempuan hamil dan menyusui, dia juga apa? Mengqadha puasa. Baik. Kita pindah di poin yang kedua tadi. Di masalah mengqadha tadi ya. Sini diterangkan, kita sudah terangkan di situ, yaitu wajib ya. Ya, diterangkan sih masalah waktu ya, masalah waktu mengqadha puasa itu. Tadi sudah diterangkannya, diterangkan di ayat, fa'iddatun min ayamin ukhar. Maka dia mengganti pada hari-hari yang lain. Jelas ya? Baik.
Jadi ada keluasan padanya setelah bulan Ramadan, ada bulan Syawal sampai bulan akhir Syaban di tahun yang berikutnya. Dan tadi sudah diterangkan ya, tidak wajib dia berturut-turut. Tapi ingat di sini ya, ada ketentuan di sini bagi ingin yang mendapatkan ketentuan atau keutamaan puasa Syawal, itu kan sudah diterangkan di hadis ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasyamid dahr." Kata Nabi, siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia ikutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ini pahalanya kata Nabi seperti puasa setahun. Jadi ukuran mendapatkan keutamaan puasa setahun itu kalau dia sudah lengkapi puasa apa? Ramadan ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal. Sekarang dari masalahnya kalau dia punya tunggakan puasa, dia tidak puasa misalnya, maka jalan keluarnya dia qadha dulu di bulan Syawal. Berapa hari puasa Ramadan yang dia tinggalkan, kemudian apa? Dia berpuasa Syawal. Supaya dia dapat keutamaan tadi. Man shama Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Jelas ya? Baik. Itu waktu mengqadha. Tapi kalau dia seperti tadi Aisyah, itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha punya kesibukan ya. Ya, punya kesibukan yang sangat sibuk. Ya, sehingga beliau itu hanya bisa mengganti puasa nanti di bulan Sya'ban saja. Ini kata para ulama, kalau misalnya memang dia seperti itu, keadaannya seperti Aisyah, saking sibuknya dia, boleh dia berpuasa di bulan Syawal 6 hari, walaupun dia belum mengganti apa? Puasanya. Tapi kalau dia tidak punya kesibukan seperti Aisyah, ya maka utamanya tadi, dia apa? Dia berpuasa dulu, mengganti puasa Ramadan, kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Jelas ya? Baik. Itu dari kesimpulan dalam masalah ini. Ya. Jadi waktunya luas memang, tapi ingat tadi ada hal-hal yang lebih utama yang mungkin dia kejar dalam masalah itu. Baik. Kemudian yang ketiga tadi masalah cara mengganti puasa. Ini sudah kita terangkan tadi. Jadi ayat kan sudah diterangkan di ayat tadi. Fa'iddatun bin ayyamin ukhar. Ya. Jadi dia menggantinya pada hari yang lain. Tidak diterangkan oleh Allah pada hari-hari yang lain itu bagaimana. Ya, tidak berturut-turut. Tidak mesti berturut-turut ya. Intinya dia ganti pada hari yang lain. Itu dari hal yang sudah mencukupi. Ya, tapi ingat tadi ya, kalau tadi dikaitkan dengan puasa Syawal, lebih utama dia bersegera menggantinya dan dia hindari tadi 5 hari yang diharamkan padanya apa? Berpuasa. Jelas ini ya? Ini seputar pembahasan masalah ayat yang telah kita bahas di ayat yang kedua di siang hari ini ya. Ini dari pembahasan yang kita bisa kaji. Berikutnya nanti kita akan terangkan faedah ayat. Sampai sini ada yang kurang dipahami dari pelajaran tadi? Ditanyakan. Di sini ada yang bertanya di Google Meet ya. Contoh baca dulu ini, saya tidak terlalu bisa baca. Kecil sekali tulisannya. Untuk baca dulu. Bismillah, Ustaz mau bertanya. Tadi sudah dijelaskan bagi perempuan nifas bagi mengganti puasanya dan tidak bisa bayar fidyah. Kalau selama setahun dia khawatir tidak keluar ASI. Kalau selama dia bayar puasanya bagaimana Ustaz? Apa boleh fidyah atau tidak boleh juga? Baik. Ini masalah perempuan yang nifas ya. Jadi kalau dia nifas itu kan sudah diterangkan. Nanti kita bahas juga ayatnya ya. Tapi pada hadis dalam masalah nifas dan haid ya. Itu diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim di mana kata Aisyah, "Kunna nu'maru bi qada'is shaum ya, wala nu'maru bi qada'is shalat." Kata Aisyah ketika itu, kami diperintah ketika haid
di masa Nabi menjumpai kita, ya, menjumpai kami kata Aisyah, maka kami diperintah oleh Nabi SAW untuk mengganti puasa dan tidak diperintah untuk mengganti apa? Salat. Dan hukum perempuan nifas itu sama dengan perempuan yang apa? Yang haid. Ya, itu sama ya. Nah, hanya ada 3 perbedaan diterangkan oleh para ulama. Tapi dalam masalah puasa sama. Ya, perempuan yang nifas dengan perempuan yang haid. Jadi kalau kita tadi keadaannya misalnya dia khawatir kalau misalnya dia puasa sehingga nanti asinya tidak keluar, ya. Karena setelah nifas itu kan dia menyusui lagi. Ya, dia menyusui. Maka ini tidak bisa diganti dengan fidyah ya. Bisa diganti dengan fidyah. Maka jalan keluarnya nanti dia tunggu sampai dia bisa ada kemampuan di situ. Walaupun sudah melewati apa? Bulan Ramadan tahun depannya. Dipaham ya? Karena ini kewajiban tidak bisa digantikan dengan fidyah. Tadi fidyah itu ada golongan-golongannya sudah diterangkan. Tadi sudah diterangkan yaitu apa? Laki-laki atau perempuan tua yang tidak bisa lagi berpuasa. Yang kedua apa tadi? Orang yang sakit yang tidak bisa lagi diharapkan sembuhnya. Perempuan hamil atau menyusui. Menurut satu pendapat ya. Iya. Baik. Itu diantara orang-orang yang wajib membayar apa? Fidyah. Ataupun haid dan nifas ini tidak bisa. Tapi dia carikan waktu yang lain walaupun sudah lewat bulan Ramadan tahun depan. Baik. Itu dari jalan keluar dalam masalah ini wallahu taala alam. Baik, yang lainnya? Baik, silakan. Apa tadi? Oh ya. Baik, ini dia bertanya ya dari teman kita. Jadi kalau dia tidak tahu ilmunya dulu dia muntah dengan sengaja. Tadi kan sudah diterangkan tadi. Di antara hal yang wajib mengqadha itu dia muntah dengan sengaja. Dulunya dia sengaja muntah misalnya. Ya, dan itu dari hal yang membatalkan puasanya. Maka tadi diterangkan dia sama dengan orang yang batalkan puasanya dengan sengaja begitu. Ya. Paham ya? Maka dia wajib mengganti puasa di hari yang dia muntah dengan sengaja itu. Dia hitung aja berapa hari. 1 hari 1 hari. Dia ganti sesegera mungkin sekarang. Kalau bisa dia berpuasa besok. Karena ini kan sudah hal yang diwajibkan ya. Kalau memang sudah lewat tahun-tahun yang lalu. Tapi kalau misalnya tahun yang lalu saja, itu ada keluasan sampai akhir bulan Sya'ban. Tapi kalau dia sudah berlalu beberapa tahun yang lalu, sudah lewat Ramadan lagi, maka mulai besok bisa dia ganti. Ya, dari kesalahan tadi itu. Jelas ya? Baik. Yang lain? Kita selesaikan ya faedah ayat. Kita baca lagi sedikit. Sini ada sekitaran 13 faedah dari ayat yang sudah kita terangkan tadi. Dari faedah ayat ini dari kesimpulan pembahasan kita di siang hari ini. Sini yang pertama, puasa itu adalah hari-hari yang sedikit. Ini faedah yang pertama ya. Karena tadi kan dikatakan di ayat ayyaman ma'dudat. Kemudian faedah yang kedua, sini ada isyarat tadi ya tentang kewajiban apa? Berpuasa. Syarat-syarat wajibnya puasa. Ya, tadi sudah diterangkan ada sekitaran 6 syarat. Wajibnya puasa bagi perempuan bisa 7. Kemudian yang ketiga dari faedah ayat ini juga diterangkan pada kita rahmat Allah terhadap hamba. Jadi kalau dia sakit, ya itu bisa dia berbuka dan dia ganti pada hari yang lain. Paham ya? Dan atau musafir yang memberatkan boleh dia berbuka untuk itu dan dia ganti pada hari yang lainnya. Kemudian yang kelima dari faedah ayat ini juga atau yang keempat dari faedah ayat di sini menjelaskan kepada kita kaidah dalam agama. Kesusahan itu mengharuskan adanya apa? Kemudahan. Ini kaidah dalam agama kita ya. Sesuatu yang berat itu mengharuskan padanya apa? Hal yang
mudah di situ. Iya. Dia tidak bisa berpuasa, maka ada jalan keluar. Dia mengganti pada hari yang lain atau dia membayar apa? Fidyah. Ini tadi dikembalikan pada golongan-golongan sudah diterangkan. Sama dengan orang yang bisa sholat berdiri misalnya, maka dia sholat duduk. Tidak bisa duduk, maka dia apa? Berbaring. Itu kaidah dalam agama ya. Hal yang berat mengharuskan padanya ada kemudahan di situ. Kemudian faedah yang kelima dari ayat ini juga diterangkan kepada kita dari faedah yang kelima dari ayat ini juga diterangkan kepada kita bolehnya berbuka bagi orang yang sakit atau yang musafir. Tadi sudah diterangkan ya. Ya. Bolehnya berbuka bagi orang sakit atau musafir. Kemudian yang keenam diterangkan tadi golongan orang-orang yang mengganti puasa. Ya sudah diterangkan ya. Ada berapa tadi? Ada 6 golongan kan? Taib. Musafir, yang sakit, apalagi tadi? Haid, nifas. Yang kelima apa tadi? Muntah dengan sengaja. Yang keenam, yang sengaja batalkan puasanya. Taib. Kemudian diterangkan di sini juga dari faedah hadis, faedah ayat ya, bukan hadis. Faedah ayat diterangkan kepada kita ketentuan seputar mengqada puasa. Ya, tadi sudah diterangkan ya. Fa'iddatun min ayamin ukhar. Dia ganti pada hari yang lainnya. Faedah yang ke-8 diterangkan di sini hikmah Allah dalam bertahapnya dalam pensyariatan. Ya. Jadi dulunya seperti itu ya. Puasa itu dulunya bertahap. Allah wajibkan puasa itu. Awalnya 3 hari dalam sebulan. Setiap bulan begitu. Ya. Dah lama ketika itu diberi pilihan. Ya. Boleh berbuka, boleh berpuasa. Tapi kalau dia berbuka, dia wajib bayar apa? Fidyah. Nah, ketika turun puasa Ramadan kewajibannya, maka wajib berpuasa kecuali kalau ada udzur. Dipaham ya? Baik. Dan faedah yang berikutnya diterangkan di sini juga, faedah yang ke-9 ya. Dari golongan orang-orang yang membayar fidyah. Ya, tadi sudah diterangkan ya. Ada berapa golongan yang bayar fidyah tadi? Perempuan, laki-laki tua yang tidak bisa lagi apa? Berpuasa. Laki-laki perempuan tua yang tidak bisa berpuasa. Orang yang kedua apa tadi? Orang yang sakit yang tidak bisa lagi diharapkan apa? Sembuhnya. Yang ketiga, ini menurut pendapat hamil atau menyusui, sudah 4 ya. Baik. Itu dari 4 golongan yang bayar fidyah. Baik. Kemudian dari faedah ini juga diterangkan kepada kita ketentuan seputar fidyah. Dan sudah kita bahas ya. Fidyah itu harus makanan. Tidak boleh diuangkan. Dia diberikan kepada orang miskin, jangan orang kaya. Setiap hari 1 orang digantikan ya. Bukan 1 orang diberi makan 30 kali. Kalau 30 hari 30 orang dia cari. Dan sudah diterangkan ya. Dan makanannya disesuaikan dengan makanan yang dimakan setiap hari. Kalau dia bayar lebih utama daripada itu yang lebih bagus. Ya. Kemudian faedah yang keberapa? Yang ke-11 diterangkan di sini, seluruh ketaatan kepada Allah itu adalah kebaikan. Ya, tadi kan diterangkan ya. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Kemudian sini diterangkan juga dari berjenjangnya amalan. Ya. Wa antasumu khairul lakum. Ya, berpuasa itu lebih utama daripada berbuka dan dia bayar apa? Fidyah. Ini tadi yang sudah kita bahas ya. Kalau dari mana ayat yang pertama tadi itu. Dulunya kan sudah diterangkan. Ya. Dulunya itu diberi pilihan. Boleh berpuasa, boleh berbuka, tapi bayar fidyah. Mana lebih utama? Dia berpuasa daripada dia berbuka, bayar fidyah. Baik. Faedah yang ke-13 yang terakhir dari ayat diterangkan pada kita peringatan akan pentingnya ilmu agama. Dari dikatakan di akhir ayat, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, jika kalian mengetahuinya. Baik, sekarang itu dari akhir pembahasan kita di siang hari ini seputar masalah ayat-ayat puasa ya.
Ini ayat yang kedua, dan nanti insya Allah kita akan sambung lagi ayat yang ketiga pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akhiri majelisnya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Dan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.